Assalamualaikum Ustaz Hidayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hidayat telah bersama-sama kita pada kesempatan siang hari ini, dan kami mohonkan Ustaz Hidayat Nur Wahid untuk bisa memberikan orasi kemanusiaan secara virtual kepada kita semua, seluruh keluarga besar Al-Azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama ahzaba wahdah. Salatu wassalamu ala habibina wa qaidina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin man la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu alaihi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabil mardiyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum mithluh. Batilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Faliya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin. Waliyumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Hadratul mukarramin wal mukarramat. Saya hormati para pimpinan kita di Yayasan Al-Azhar, Profesor Dr. Jimnya Siddiqi, Haji Muhammad Suhadi, Bapak Kiai Haji Sobirin, dan Dr. Kiai Haji Subahus Surur, dan sahabat kita juga tadi Kiai Haji Khalil Ridwan, guru kita semuanya, dan sahabat kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi yang nanti akan menjadi narasumber juga, Ketua MUI kita dan Ketua Hubungan Luar Negeri dari MUI dan PP Muhammadiyah yang saya hormati, keluarga besar daripada Al-Azhar, jamaah salat Jumat di Masjid Al-Azhar, para peserta webinar yang semuanya saya hormati. Saya masuk ke Gaza bersama dengan delegasi dari pimpinan DPR dan juga Komisi 1 dan Badan Kerjasama Antarparlemen DPR RI tahun 2011, dan pada waktu itu kami masuk ke Gaza. Dan malam harinya kami mendengarkan informasi bagaimana Gaza dibombardir oleh Israel di seluruh kawasan Gaza, di utara, selatan, tengah, dan lain sebagainya. Kami masuk ke Gaza pada pagi harinya dan meletakkan batu pertama pembangunan rumah sakit Islam atau rumah sakit Indonesia di Gaza. Kami menyaksikan secara langsung dan dari dekat pada waktu itu saja kejahatan Israel sudah demikian sangat luar biasa. Dan kejahatan itu berkelanjutan. Kalau saja Bung Karno dibangkitkan dari kuburnya dan melihat kejahatan Israel sekarang ini, pasti beliau akan semakin menggelora, menyampaikan orasinya dan mengatakan bahwa selama kemerdekaan belum diberikan kepada bangsa Palestina dan selama Israel masih menjajah tanah Palestina, maka selama itu kami akan menyebut Israel adalah penjajah. Dan karenanya sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar harus dienyahkan dari muka bumi. Bung Karno menyampaikan pernyataan-pernyataannya dan sikapnya untuk tidak berhubungan dan tidak menerima Israel sejak tahun 1955 ketika beliau menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Beliau tidak mau mengundang Israel. Yang diundang adalah Mufti Palestina, As-Sayyid Al-Amin Al-Hussein. Ketika tahun 62 Indonesia menjadi tuan rumah diselenggarakannya Asian Games, Bung Karno tidak mau mengundang Israel. Sebuah penyikapan yang sangat kokoh dan tegas yang menegaskan tentang begitulah sikap dasar politik Indonesia yang konstitusional, begitulah wawasan kebangsaan yang benar dari Indonesia terhadap masalah Palestina dan Israel. Karenanya menjadi sangat aneh kalau belakangan ada yang mengatakan urusan Palestina dan Israel bukanlah urusan Indonesia. Itu wawasan kebangsaannya perlu dites kembali, mungkin akan tidak lulus dengan sendirinya. Bung Karno memberikan contoh, dan itu dilanjutkan oleh seluruh kepala negara di Indonesia, Bung Karno, Pak Harto, sampai sekarang pun Pak Presiden Jokowi juga membuat sikap yang sama, dan menugaskan pada Bu Menlu untuk melakukan manuver-manuver yang efektif ya, untuk kemudian membela atau konsisten membela Palestina. Dulu yang dilakukan oleh Israel belumlah sejahat yang dilakukan sekarang. Kejahatan Israel telah dilakukan, padahal mereka mendapatkan keramah tamahan yang luar biasa dari bangsa Palestina. Contohnya tahun 1935. Pada waktu itu yang namanya Simon Peres masuk ke Palestina.
menjadi apa? Membawa visa menjadi tenaga kerja asing. Bidang apa? Klinik service. Itulah Shimon Peres. Apakah ditolak oleh Palestina? Palestina membukakan pintunya, memberikan izin tinggal dan izin bekerja bagi Shimon Peres. Tetapi 13 tahun berikutnya, Shimon Peres menjadi bagian daripada teroris-teroris Yahudi yang merampas tanah-tanah Palestina, mengusir warga Palestina, dan mendeklarasikan berdirinya negara Israel di atas tanah-tanah Palestina. Dan bahkan tahun 2007 hingga tahun 2014, Shimon Peres malah menjadi presiden di Palestina. Maaf, di Israel. Begitu baiknya Palestina membuka dirinya untuk Shimon Peres. Tapi dibalas oleh Shimon Peres dan Israel dan Yahudi Israel dengan penjajahan yang lebih jahat daripada penjajahannya bangsa Belanda. Belanda 350 tahun menjajah Indonesia. Apakah mereka mengusir orang-orang Indonesia? Apakah mereka membunuhi dalam artian ethnic cleansing, genosida, membasmi bangsa Indonesia? Tidak. Tetapi mereka tetap menjajah. Israel menjajah dalam waktu yang relatif pendek ini, sudah melakukan ethnic cleansing, genosida, mengusir bangsa Palestina dari tanahnya, dari rumahnya, merampas, membunuh. Karena sangat wajar bila seorang ilmuwan yang keturunan Yahudi, yaitu Albert Einstein, orang yang sangat terkenal ini, beliau menolak berdirinya negara Israel, dan menyampaikan bahwa kejahatan daripada Yahudi Israel terhadap bangsa Palestina lebih jahat daripada yang dilakukan oleh Nazi terhadap orang-orang Yahudi, dengan apa yang disebut dengan Holocaust. 6 juta warga Yahudi dibasmi dalam tanda kutip oleh Nazi dengan Holocaustnya. Tetapi anehnya orang-orang Yahudi tidak membalas dendam kepada Nazi. Justru mereka melakukan kejahatan kepada bangsa Palestina yang memberikan mereka tempat bekerja awalnya, tapi kemudian justru dirampas oleh mereka. Inilah yang tentu membuat kita semuanya terhentak dan kemudian seperti atau mengikuti langkah Bung Karno, mengikuti arahan konstitusi Indonesia, mengikuti sikap-sikap resmi daripada pemerintah Indonesia, dari presiden ke presiden, dari parlemen ke parlemen, dari DPR ke DPR. DPR sepanjang masa selalu bersama dengan bangsa Indonesia dan Palestina membela kemerdekaan Palestina. Dan luar biasa pada kondisi yang terakhir ini, bukan hanya pemerintah, bukan hanya DPR, bukan hanya partai-partai politik. Peristiwa yang terakhir ini juga membuka hal yang amat sangat penting menurut saya, yaitu terbukanya fakta atau kemudian terkomunikasikannya fakta. Bahkan umat Islam ternyata demikian luar biasa mendukung Palestina. Dalam konteks Indonesia, terbukalah fakta bagaimana Kiai Haji Hashim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, ternyata sejak tahun 1938 terdokumentasikan, memfatwakan tentang keharusan membela bangsa Palestina dan menolak penjajahan yang dilakukan oleh kelompok Zionis Yahudi. Beliau bahkan memfatwakan pentingnya membantu secara materi. Bahkan beliau menjadikan tanggal 27 Rajab sebagai hari Palestina, Yaum Palestin. Pada saat itu beliau mengumpulkan seluruh pimpinan dan seluruh keluarga besar NU untuk kemudian memperingati, membela Palestina dan mengumpulkan dana untuk Palestina. Dan beliau pun juga memfatwakan harus membacakan kunut nazilah untuk membela bangsa Palestina. Informasi yang tersampaikan ini adalah informasi yang menggembirakan, bahwa ternyata sejak dari awal ulama-ulama kita, demikian juga pastilah Muhammadiyah, sebagaimana dinyatakan dengan sangat tegas oleh Ketua BP Muhammadiyah yang sekarang, Profesor Dr. Haidar Nasir, bahwa Muhammadiyah sepanjang sejarahnya selalu bersama dengan umat, selalu bersama dengan rakyat, membela bangsa Palestina, menolak penjajahan Israel. Kebersamaan antara umat NU, Muhammadiyah, MUI, Al-Azhar, DDI, bersama dengan partai-partai Islam, PKS, dan semuanya begitu ya, termasuk juga bersama dengan pemerintah. Saya kira ini adalah suatu hal yang penting untuk kita maknai, bahwa kemenangan yang diharapkan terjadi melalui persatuan konteks Indonesia, kita bisa melakukannya, menghadirkan kebersamaan membela bangsa Palestina. Hari ini kondisinya sesungguhnya sudah berbeda. Tadi yang disampaikan adalah kondisi yang sangat tragis yang terjadi kemarin-kemarin. Tetapi dengan doa dari bangsa-bangsa seluruh dunia dan bahkan dari kelompok-kelompok yang sangat beragam-ragam dari seluruh dunia, termasuk juga tentulah dari Al-Azhar,
dengan doa kita semuanya, dengan pertolongan Allah, dengan keistiqomahan, dengan keberanian daripada bangsa Palestina di Gaza dan di tempat-tempat yang lainnya. Baru kali ini Israel meminta meminta gencatan senjata. Baru kali ini parlemen Israel menyetujui gencatan senjata. Dan baru kali ini Israel menerima syarat-syarat yang didiktekan oleh Hamas, oleh pejuang Palestina. Baru kali ini bangsa Palestina keluar dari rumah mereka masing-masing, seolah-olah tidak pernah terjadi serangan-serangan yang begitu dahsyat yang mematikan tadi itu. Mereka keluar dari rumah mereka, semuanya bertakbir, seolah-olah mereka sedang melakukan pawai takbir, takbir keliling di hari raya yang tertunda. Mereka sujud syukur, mereka meneriakkan takbir yang luar biasa. Dan lihatlah bagaimana mereka berbondong-bondong luar biasa masuk ke Masjidil Aqsa. Lihat bagaimana body language daripada tentara-tentara Israel. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Bahkan mereka ada yang melempari tidak bisa melakukan apapun. Mereka terlihat sangat-sangat terkalahkan dari sisi moral, spiritual, material, politik. Dan ini adalah bagian daripada yang harus kita syukuri. Harus kita nyatakan bahwa apa yang Allah hadirkan, apa yang kemudian bisa diperjuangkan oleh bangsa Palestina adalah karunia Allah yang sangat luar biasa. Apa yang diharapkan tadi untuk mereka bersatu, mereka sudah bersatu. Apa Hamas, Jihad Islam, Palestina sudah bersatu. Jadi jangan lagi ada kemudian alasan bahwa bagaimana mungkin kita membantu Anda saja tidak bersatu. Padahal kita juga di Indonesia tidak bersatu. Sesungguhnya logika bersatu adalah logika yang harusnya kita jadikan sebagai bukan untuk memojokkan yang lain, tapi untuk kemudian menggesa, untuk menyemangati agar kita semuanya bisa bersama-sama saling menguatkan dan dengan cara itu bisa menghadirkan persatuan. Palestina sudah bersatu. Mereka sekarang menunggu setelah kemudian diberlakukannya gencatan senjata dan bangsa Palestina merasakan kemenangannya. Mereka bisa membuktikan bahwa Israel ya dinyatakan sebagai negara terkuat sedunia yang tidak bisa dikalahkan, yang punya Iron Dome yang tidak bisa diterobos. Ternyata bahkan bandara internasional mereka bisa dikenai roket dari Gaza. Ternyata bahkan Tel Aviv pun bisa dikenai roket dari Gaza. Ternyata gedung tertinggi kedua di Gaza, di Israel pun, di Tel Aviv pun juga luluh lantak oleh roket dari Gaza. Perjuangan mereka yang demikian luar biasa tentu penting untuk disyukuri. Untuk kemudian agar dengan syukur itu menghadirkan la in syakartum la azidannakum. Agar diingatkan bahwa kemenangan itu agar tidak menghadirkan ghurur, tidak menghadirkan takabur, lupa diri. Karena hakikat daripada kemenangan harusnya menghadirkan idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Hakikatnya haruslah mengantar kepada fasabbih bihamdi rabbika astaghfirhu innahu kana tawwaba. Menghadirkan jiwa-jiwa yang membawa kepada rahmatal lil alamin. Membawa kepada jiwa-jiwa idhabu antum tulaqa, menghadirkan jiwa-jiwa yang kemudian akhirnya membawa kepada la in syakartum la azidannakumnya itu. Inilah yang dipentingkan untuk bisa direalisasikan. Dan saya mendukung apa yang dilakukan oleh Azhar. Dengan apa yang sudah terjadi ini, kita tetap membantu mereka. Doa tetap diperlukan untuk mereka semuanya, agar mereka dikokohkan dalam iman dan Islam, dikokohkan dalam keistiqomahan, agar tidak terjebak dalam ghurur, dalam takabur, apalagi kemudian bisa menjadi pecah belah kembali, agar persatuan mereka bisa terus dilanggengkan, supaya kemenangan bisa terus dilanggengkan, agar kemenangan tetap disyukuri, supaya kemudian bisa berlipat ganda. Sangat dipentingkan untuk membantu mereka dalam konteks opini. Sekarang ini yang terjadi, Ustaz Muhyiddin akan menyampaikan secara online, secara offline, saya menyampaikan secara online. Satu pembuktian bahwa membela bangsa Palestina bisa kita lakukan secara offline bisa, secara online juga dipentingkan. Karena sekarang ini kalau ukurannya adalah sekedar jarak, maka dengan online tidak lagi ada jarak. Apa yang terjadi di Palestina jam ini bisa kita ketahui jam ini juga. Apa yang bisa kita komunikasikan, kita bisa melakukan webinar dengan seluruh dunia dalam waktu yang bersamaan. Karenanya jangan pernah disepelekan perjuangan melalui media sosial, melalui HP, melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui YouTube, melalui apa saja. Berjuang untuk kepentingan kemenangan umat Islam, kemenangan keadilan, kemanusiaan, supaya kemudian kejahatan Yahudi bisa dikoreksi. Yang terakhir tentu mereka setelah menang, tentu mereka lagi-lagi memerlukan bantuan selain doa, juga dukungan politik, dukungan opini, juga dukungan dana. Karena rumah-rumah mereka banyak sekali yang dihancurkan. Kantor-kantor mereka banyak sekali yang dihancurkan.
Tentulah itu sudah bagian daripada yang dibicarakan di dalam perjanjian gencatan senjata ini. Tetapi adalah ini seolah-olah Allah membukakan kesempatan kepada umat Islam di Indonesia untuk ikut serta menghadirkan amal soleh, menghadirkan nilai-nilai yang kemudian pahalanya tidak terhenti hingga kemudian terjadi hari kiamat. Karena ini bagian daripada sedekah jariyah. Karena di Palestina sudah ada yang namanya Masjid Indonesia, yang namanya Rumah Sakit Islam Indonesia, yang namanya Madrasah Indonesia. Semuanya sudah ada. Dan mungkin sebagiannya juga terkena dan menjadi rusak seperti Rumah Sakit Indonesia. Mungkin juga Al-Azhar akan mengirim. Di sana juga sudah ada ambulan yang disumbangkan oleh saudara-saudara kita dari Sumatera Barat. Banyak yang tetap bisa dilakukan. Berapapun dan apapun yang disumbangkan, pastilah akan sangat banyak manfaatnya. Dan pastilah itu manfaatnya kembali kepada antum semuanya yang menyumbangkannya. Karena pahala Allah akan diberikan kepada yang menyumbang. Pahala Allah juga akan diberikan kepada saudara-saudara kita yang kita masuk. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Kita doakan agar saudara-saudara kita di Palestina diberikan keistiqomahan, diselamatkan, dijaga. Masjidil Aqsa juga demikian. Dan kita pun juga diistiqomahkan oleh Allah untuk membantu bangsa Palestina, membantu keadilan, menolak segala bentuk kejahatan, kezaliman seperti yang dilakukan oleh Israel dan siapapun juga yang mendukung Israel. Barakallahu fikum. Wallahu ma'akum wa yatirakum amalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.